Berikut kita saksikan. Saudara, menyongsong Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, 3 pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Siak mendaftar di kantor KPU Siak. Kedatangan pasangan calon pertama, Alfedri Husni Mirza, bersama rombongan simpatisan dan partai pengusung, mendatangi kantor KPU Kabupaten Siak untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Siak dengan iringan kompang. Saudara, pasangan bakal calon Bupati Alfedri dan calon wakil Bupati Husni Mirza disambut langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Siak setelah petugas kesehatan melakukan pengecekan suhu tubuh dan mengisi buku daftar hadir. Pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon wakil Bupati Siak yang dikenal dengan panggilan SAH atau Sahabat Alfedri Husni ini didampingi tim koalisi masuk ke ruangan pendaftaran untuk mengikuti serangkaian prosedur pendaftaran yang dilakukan secara online. Menurut Ketua Tim Koalisi Fairuz Ramli, pasangan SAH sudah mulai membentuk tim koalisi dari kabupaten hingga ke tingkat kampung. Kedepannya pun akan dibentuk tim relawan pemenangan pasangan bakal calon bupati dan bakal calon bupati Alfedri Husni Mirza. Jadi gini, kita tahap awalnya kan tetap melaksanakan dulu tahapan-tahapan yang dibuat oleh KPU. Ya, tapi kan dalam rangka pemenangan kita ini kan sudah lama bergerak. Apalagi calon kita ini kan seorang incumbent bupati aktif ya. Jadi tentu hari-hari kegiatan beliau itu secara tidak langsung juga sudah bisa dinilai oleh orang.
Kemudian ke depan ya kita sudah bentuk koalisi, tim koalisi mulai dari kabupaten sampai ke desa. Kemudian juga beberapa hari ke depan kita sudah membentuk tim relawan. Nah, tim relawan ini kecamatan sampai desa itu sudah kita bentuk. Tinggal menetapkan lagi tim relawan yang tingkat kabupaten. Sementara saudara, pasangan Arif Fadilah dan Sujarwo melakukan pendaftaran sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Siak tahun 2020 di kantor KPU Kabupaten Siak. Pasangan ini mendatangi kantor KPU Siak sekitar pukul 13:56 waktu Indonesia Barat dengan didampingi istri dan sejumlah tim sukses serta simpatisan. Guna mengikuti tahapan Pilkada Kabupaten Siak, yakni dengan melakukan pendaftaran sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Siak. Kedatangan pasangan ini juga disambut langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Siak. Selanjutnya, kedatangan pasangan calon Arif Fadilah dan Sujarwo yang lebih dikenal dengan PAS ini didampingi petinggi partai pengusung masuk ke ruangan pendaftaran guna mengikuti prosedur pendaftaran yang telah ditentukan oleh pihak KPU Kabupaten Siak. Pasangan PAS keluar dari ruangan pendaftaran dan telah selesai mengikuti rangkaian pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Siak dan dinyatakan lulus verifikasi data sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Siak. Menurut tim koalisi dari pasangan Arif Fadilah dan Sujarwo, diharapkan Pilkada Kabupaten Siak bisa berjalan aman dan lancar. Ya, dari PAS sendiri kita memang alhamdulillah diusung oleh 3 partai politik. Golkar itu ada 8 kursi, kemudian Gerindra ada 4 kursi, kemudian PDI ada 4 kursi, yang mana ini memang tersebar di seluruh dapil lah dalam komposisi yang ada ini. Kalau kami melihat ini memang punya peluang besar lah untuk kita bisa memenangkan persaingan ini, tapi tentu butuh kerja keras, kerja bersama, bahkan solidkan seluruh jaringan, bahkan tim yang ada di setiap desa, bahkan setiap dusun, bahkan setiap RT. Dan kemudian tentu ini bisa dilakukan dengan kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Andus Haji Alfedri MSI, Bupati Siak, menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Siak untuk berpartisipasi pada sensus penduduk tahun 2020. Pastikan Anda terdaftar melalui sensus online. Dengan partisipasi yang menyeluruh dari masyarakat Kabupaten Siak, diharapkan dapat mewujudkan Siak bersatu. Mari sukseskan sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu hak untuk tahu? Hak untuk tahu adalah hak asasi setiap warga yang telah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Seiring dengan digulirkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU.
Karena setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan informasi kepada KPU melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau disingkat dengan nama PPID. Melalui PPID, permohonan informasi dapat diajukan melalui surat tertulis, surat elektronik email, atau telepon. Permohonan juga dapat dilakukan dengan mendatangi langsung desk pelayanan informasi di KPU. Langkah pertama, ajukan langsung permohonan pemohon untuk mencari informasi dengan mengisi form registrasi. Langkah kedua, isi nama, alamat, dan jenis informasi yang diminta sesuai dengan kartu identitas. Pemohon juga harus melampirkan fotokopi identitas atau SIM atau paspor yang masih berlaku. Langkah ketiga, petugas informasi KPU akan mencatat semua data dan alasan permohonan Anda. Langkah keempat, pemohon akan menerima tanda bukti berupa formulir permohonan informasi dari petugas, menandakan bahwa pemohon telah mengajukan permohonan informasi. Langkah kelima, petugas informasi akan memberikan informasi yang pemohon minta jika informasi tersedia di desk pelayanan dengan disertai tanda terima. Jika informasi belum diberikan saat itu, dalam kurun waktu 10 hari kerja atau dapat diperpanjang 7 hari kerja, pemohon akan diberikan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Pemberitahuan tertulis akan berisi keterangan apakah permohonan informasi pemohon diterima atau ditolak dengan disertai alasan. Dengan demikian, permohonan informasi dapat diajukan dan diproses dengan mudah dan memuaskan. Namun, bila Anda sebagai pemohon informasi belum merasa puas, seperti mengalami kesulitan atau hambatan, Anda dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID KPU dengan mengisi form keberatan. Keberatan pemohon akan ditanggapi oleh atasan PPID dalam kurun waktu 30 hari kerja setelah atasan PPID menerima surat keberatan dari pemohon. Nantinya jawaban atasan PPID dapat menguatkan jawaban PPID atau malah sebaliknya. Jika pemohon masih keberatan dengan jawaban atasan PPID, pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi. Keterbukaan informasi menjadi wujud komitmen KPU dalam melayani masyarakat. Untuk memperoleh haknya atas informasi penyelenggaraan kegiatan badan publik, khususnya terkait dengan pelaksanaan kepemiluan, sekaligus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas KPU. Untuk informasi lebih lanjut, klik kpu.go.id. KPU siap terbuka dan berwibawa. Dengan mengenakan kain songket dan diiringi kompang, berikutnya pasangan Sayyid Abu Bakar Assegaf dan Reni Nurita juga melakukan pendaftaran bakal calon bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Siak tahun 2020 di kantor KPU Siak. Tepat pada pukul 16:16 waktu Indonesia Barat, pasangan Sayyid Abu Bakar Assegaf dan Reni Nurita atau Sadar mendatangi kantor KPU Kabupaten Siak dengan iringan kompang dan mengenakan kain songket serta dikawal oleh para simpatisan dari partai pengusung pasangan Sayyid Abu Bakar Assegaf dan Reni Nurita. Kedatangan pasangan calon ini guna mengikuti serangkaian prosedur pendaftaran bakal calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Usai mengikuti tahapan prosedur pendaftaran di kantor KPU Kabupaten Siak, pasangan Sadar dinyatakan lulus verifikasi data sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak. Tim koalisi dari pasangan Sayyid Abu Bakar dan Reni Nurita mengatakan, tim koalisi dari pasangan Sadar akan terus memantau dan mengawasi jalannya Pilkada Kabupaten Siak. Ya, pertama kami sudah konsolidasi sama-sama di partai, baik itu di DPC Demokrat maupun di DPC PKS. Dan kami ini dua-duanya ketua ini, ketua satu, ketua dua, tidak ada wakil, yang jelas semuanya ketua. Kita bergerak bersama, bersatu untuk memenangkan Sadar pasangan ini. Insya Allah lah, kami berharap juga karena kami sadar, wartawan juga harus sadar gitu.
bisa sama memenangkan ini. Kalau kawan-kawan tak sadar, Kak Wiana meliputin bagaimana untuk menang gitu. Maka kami berharap yang jargon kami sadar bukan artinya maknanya sadar saja, tapi ada makna tersendiri di sadar itu, bukan artinya hanya nama yang jelas saya Reni dan insya Allah juga sadar itu ada kepanjangannya yang memotivasi kita untuk bergerak bersama. Yang penting menang, walaupun beda satu, yang jelas persentase menang. Karena 3 pasang, kita berharap berapa persen? 35%. Minimal itu. Yang jelas kami sama-sama membahu nih, di samping kita tim koalisi, kita juga bersama relawan. Karena kita bersatu nih, karena kita tim pemenangan, secara keseluruhan tim pemenangan, baik itu koalisi maupun relawan, satu tim. Kita bergerak bersama bagaimana untuk memenangkan ini, dan sama-sama kita mencari, tahulah, memantau terus ya perkembangan dari pihak lain, dan kami juga tidak mau kecewakan juga karena di ikrar kami juga kita kan ikrar kami mengatakan bahwanya berpolitik santun ya, berpolitik santun, mengedepankan akal sehat, jelas bergerak bersama, tidak menjatuhkan orang lain. Bagaimana kita mengusung partai kita, mengusung calon kita ini supaya kita menang betul-betul menang yang sesungguhnya, yang hakiki, bukan menang yang karena kecurangan. Kami juga berharap juga calon lain sama seperti itu. Itu harapan kami. Saya Agus Malik, Ketua PKS ya. Di pilkada kali ini ada yang terasa istimewa buat kita. Pertama, ini satu-satunya pasangan calon yang lahir dari proses kaderisasi internal partai. Pak Said Abu Bakar, kader Demokrat, dan Ibu Rini Nurita itu kader PKS. Dan mereka punya pengalaman di legislatif, baik di SIA, provinsi, ataupun juga DPR RI. Nah, tentu ini menjadi pasangan yang unik, karena partai harus membuktikan sebagai salah satu kawah candra di muka yang bisa melahirkan calon kepemimpinan masa depan. Yang tentunya disinilah kita ingin berpartisipasi melahirkan calon pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Kemudian keistimewaan yang kedua, ini baru pertama kali ada pasangan perempuan yang ikut di pilkada di Kabupaten Siak. Dan Ibu Renuna menjadi Sri Kandi di pilkada serentak kali ini. Kita ingin memberikan warna dan peluang kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan, agar kemudian bisa berpartisipasi lebih luas di lembaga-lembaga publik yang bisa mewakili suara mereka dan kemudian bisa nantinya memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan dasar khususnya di kaum perempuan. Nah, tentunya ini menjadi tantangan buat kaum perempuan agar kemudian bisa berkontribusi lebih banyak. Dan terakhir yang ketiga, paslon Sadar, Said dan Reni ini adalah didukung oleh koalisi ramping, koalisi paling ramping di Pilkada Siak selama ini. Jadi dengan dukungan 4 kursi Demokrat dan 4 kursi PKS sudah cukup untuk kami bisa mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum sebagai syarat minimal untuk menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Nah, akan diuji mesin partai ya, meskipun jumlahnya sangat minim, dan juga nanti ini akan diuji bagaimana paslon akan memikat hati rakyat. Pemenangnya adalah siapa? Rakyat Siak, masyarakat Siak yang nantinya akan menentukan pilihan. Nah, tugas kami menghantarkan para calon-calon pemimpin masa depan agar kemudian di Siak nanti ini masyarakatnya lebih sejahtera, lebih adil, dan lebih aman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, ini menjadi momentum sejarah buat kami semuanya, khususnya Kabupaten Siak, dan saya berharap nanti proses pilkada berjalan dengan asas-asas yang jujur, adil, dan juga kita bisa menjalani dengan santun dan bermartabat, sehingga nanti akan lahir memang pemimpin yang cinta oleh rakyatnya. Kemudian nanti ketika mereka memimpin akan menjadi pemimpin yang amanah. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia.
Tonton Siak TV melalui Nin Media TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Siak RPK Siak 92 FM dan Siak Televisi memberikan informasi seputar Kabupaten Siak dengan berbagai program pilihan keluarga dan menghibur dengan lagu pilihan Melayu, dangdut, pop Indonesia serta mancanegara. Assalamualaikum saudara, Lintas Berita kembali hadir. Dan di Pangsit Prana ini salah satu rekomendasi Itu kami memberikan. Hai Sobat Sia dimanapun Anda berada. Cituan cuaca di Jakarta. Baru saja kita mengikuti relay RRI Pro 3 Jakarta dengan mengangkat berbagai warta berita yang terjadi di sana. Siak TV dan RPK 92 FM adalah media publik dari Dinas Kominfo Kabupaten Siak melalui bidang IKP yang bertujuan melaksanakan diseminasi informasi bagi masyarakat Kabupaten Siak. Informasi yang dikemas akurat, tepat, dan cepat yang kami berikan untuk Anda dapat disaksikan melalui layar Siak Televisi dan didengar melalui radio FM 92 MHz. Siak TV dan RPK berkomitmen untuk terus memberikan informasi yang berkualitas untuk Anda serta menjadi satu-satunya lembaga penyiaran publik terbaik dan terdepan di Kabupaten Siak. Sementara itu, terkait pengamanan, sebanyak 118 personel dari Resort Polres Siak dikerahkan saat pelaksanaan pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Siak. Saat berlangsungnya pendaftaran pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Siak, Resort Polres Siak telah mengerahkan sebanyak 118 personel yang tersebar di beberapa titik yang dilalui oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Siak. Di kantor KPU Siak, penjagaan yang dilakukan lebih diperketat, mengingat masa yang hendak ikut dan mengantar masuk ke kantor KPU dilakukan pembatasan oleh pihak KPU Siak sekitar 50 orang saja. Menurut Kapolres Siak, Dodi Sanjaya mengatakan, pelaksanaan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Siak berjalan aman dan lancar karena semua tim dari pasangan calon telah mengikuti himbauan-himbauan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Dikumpul, tapi kan mereka tidak bersama. Jadi setelah kayak seperti yang tadi pertama kali pasangan calon pertama kan itu sudah selesai. Artinya yang dari titik kumpul sana tadi kita geser ke lokasi yang lain untuk penguatan penambahan personel. Sangat kondusif. Alhamdulillah masing-masing calon bisa memberi pengertian kepada para pendukungnya, pada tim suksesnya, LO-nya. Jadi mereka bisa mengikuti semua himbauan-himbauan kita, termasuk juga himbauan-himbauan dari masing-masing calon dari 118 personil. Titiknya tersebar dari titik-titik kumpul, objek-objek yang disinggahi seperti Masjid Sabudin, Makam Pahlawan Sultan Syarif Qasim, jalur yang dilalui dan tentunya di kantor KPU ini sendiri. Sementara ini cukup dimengerti dan teman-teman cukup mengikuti himbauan. Artinya kita berkomunikasi intens dengan LO dan tim sukses untuk tetap mengimbau para pendukung masing-masing calon. Artinya ada dua hal, yang pertama keamanan dan ketertiban, yang kedua protokol kesehatan khususnya pencegahan COVID-19. Sampai saat ini rangkaian kegiatan sangat dipatuhi oleh teman-teman kita para pendukung. Harapan kita akan seperti itu. Kalau tidak tentunya akan kita ingatkan. Kita punya kewajiban, kita semua punya kewajiban untuk saling mengingatkan kalau memang ada hal-hal yang mungkin dianggap kurang tepat dilakukan oleh
Diharapkan pilkada tahun ini berjalan aman dan kondusif dari awal pelaksanaan pendaftaran hingga pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang. Dan setelah melalui tahapan pendaftaran sesuai persyaratan, selanjutnya pasangan calon bupati dan wakil bupati akan diberikan surat pengantar guna memeriksakan kesehatannya baik jasmani dan rohani dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit Arifin Ahmad, Pekanbaru. Nanti informasi jam 2 ada Pak Arif Fadila, kemudian ada nanti jam 3.45 sore Pak SAA. Iya, selanjutnya kita akan sudah kita berikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan. Jadi calon ini wajib diperiksa kesehatannya baik jasmani, rohani maupun bebas dari penyalahgunaan narkotika. Ya, nanti jadwal untuk kita itu tanggal 6 dan tanggal 7 September di Rumah Sakit Arifin Ahmad, Pekanbaru. Saudara, demikian tadi seluruh rangkaian acara pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Siak pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.